mengaku segala sesuatunya karena kamu sudah tahu jalan pulang. Itu. Jadi kalau kita nggak tahu awalnya, gimana mau jadi nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, ya kan? Irji'i, pulanglah kan, seperti itu bahasanya. Makanya saya bilang tadi, tahu tempat muaranya, tahu mana kita labuhkannya, kan seperti itu. Kalau Doni gimana? Ya udah terjawab sama Bang Mario. Memang kopi paste. Diwakilkan Bang Mario. Kopi paste. Nah, saya masih ada pertanyaan lagi. Saya sering berbicara begini. Hal-hal baik, hal-hal pelajaran tentang kebaikan-kebaikan, ya misalnya tentang taat, ibadah, rajin, beribadah, kemudian sabar, kemudian pokoknya yang baik-baik lah. Bagi saya itu mata kuliah 2 SKS cuma. Tapi bahagian-bahagian yang dianggap buruk oleh orang lain, misalnya gibah, su'zan, kemudian berkonflik, kemudian menilai orang lain, kemudian berbuat dosa. Bagi saya itu mata kuliah 6 SKS. Kalau seandainya dapat nilai A, 6 SKS dapat nilai A, 2 SKS dapat nilai A. Nilai yang mana yang paling, yang istilahnya yang tinggi, walaupun itu sebenarnya sama saja. Tapi bagi saya yang bagian yang dianggap buruk itu adalah 6 SKS. Nah, bagaimana menurut Doni ataupun Mario ya? Doni dulu, biar Mario copy paste juga. Ya. Kalau baik, berprasangka baik, berbuat baik, 2 SKS. itu memang diharuskan. Udah hal biasa ya. Ya, dah hal biasa diharuskan. Memang Dalam seperti kurikulum itu memang diharuskan seperti itu. Tapi kalau suuzon lah, terus gibah lah itu nilailah memang orang nggak bisa dibahasakan karena Berbuat sering dosa. terjadi seperti itu. berbuat dosa, konflik. Gimana? Kita serahkan sama Bang Mario aja lah dulu. Iya. Ya, memang susah untuk dinalar. Karena saya terbiasa dengan berbahasa baik-baik, belum bisa keluar dari sana. Ya, kalau menurut pandangan saya, kalau bicara kebaikan, sebenarnya kan nggak perlu diajarkan lagi ya kan, toh udah jelas kok semuanya. Atau sumbernya sangat banyak. Sumbernya sangat banyak. Memang diharuskan. Nah, kini permasalahannya, di dalam keburukan ada kebaikan, di dalam kebaikan ada keburukan. Seperti itu. Contoh, saya akan bicara analogi aja, ya kan? Karena yang namanya bahasa ma'rifat pasti berkias kan, atau ya. bahasa umpama kan. Saya pengen sempurna, artinya nggak ada satu apapun ataupun satu benang pun yang menyelimuti tubuh saya. Saya lepaskan jam, saya lepaskan cincin saya lepaskan baju saya lepaskan celana saya, semuanya polos. Analoginya seperti itu. Kalau untuk menalar, silakan. Kembalikan ke Bang Ipo. Jadi saya bertanya dan saya Ya. menjawab. Gitu. Bukan menjawab tapi melengkapi, Ya. biar bisa dipahami. Selama ini kan kekeliruan, kok orang makrifat, kok dia suka Udah gibah. suka gibah padahal Iya. istiqomahnya sudah Iya, selesai, sudah selesai. padahal lampahnya sudah selesai, Ya, tapi kok kok masih mulutnya juga- masih begitu juga, Iya. kok perangainya masih begitu juga. Bagaimana sih? Ya, referensinya seperti apa? Itu analogi. Yang selama ini kita dapatkan baik, baik dan baik, seperti itu. Memang seperti dan itu. ternyata Memang seperti itu. ya, Baik, baik, baik dan baik. ya, Jadi kalau baik terpandang baik, it's okay, sudah selesai. Tetapi kalau buruk terpandang baik,
sesuatu yang luar biasa. Bagaimana hal yang kita anggap buruk tadi terpandang baik. Contoh su'zan. Su'zan, hadis Nabi pun mengatakan jangan su'zan. Kemudian guru-guru atau ulama-ulama pun mengatakan jangan su'zan. Tapi bagi saya itu harus punya syarat. Syaratnya apa? Apabila kamu belum benar-benar mampu untuk selalu berbaik sangka, maka berburuk sangkalah. Karena terkadang buruk sangkamu itu menyelamatkanmu karena kondisimu masih seperti itu. Tetapi apabila kamu memaksakan dirimu untuk selalu berbaik sangka, maka engkau akan tersesat. Kalau engkau akan memaksakan dirimu untuk selalu berbaik sangka, maka engkau akan tersesat. Jadi ada syaratnya. Contoh misalnya su'zon itu kan. Ya kemampuan kita memandang orang itu, misalnya orang istilahnya dari jauh datang bawa parang, bawa ini kan, bawa pedang, berjalan ke arah kita. Apakah kita gimana? Apakah kita berbaik sangka sama dia? Kan belum mampu kan? Belum mampu. Kalau belum mampu, dia su'zon saja, kunci pintu atau ambil lagi parang. Kan seperti itu. Terserah apakah orang itu nanti akan tanya, Bapak, apakah Bapak pohon yang di belakang rumah Bapak jadi saya tebang? Apakah akan itu akhirnya? Tapi ya, karena kita belum mampu untuk selalu berbaik sangka, ya sudah. Seperti mengunci motor, mengunci rumah dan sebagainya dan sebagainya. Gibah, janganlah kau gibah, karena gibah itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri, ya kan? Banyak. Kalau gibahnya itu akan membunuh karakter orang yang kita gibahi, menyebabkan orang lain ikut benci terhadap orang yang kita gibahkan, itu ya jatuhnya. Tapi apabila gibah itu kita ambil hikmahnya, supaya saya jangan seperti yang saya bicarakan ini, supaya saya jangan berbuat yang sama seperti yang sedang saya bicarakan ini. Seperti juga Quran membicarakan Fir'aun, Abu Lahab, Haman, Qarun, Kan'an dan sebagainya. Menilai orang lain. Janganlah kau menilai orang lain, nilailah dirimu, apakah kamu sudah baik, begini-begini, banyak hal. Janganlah engkau perbaikilah dirimu terlebih dahulu sebelum memperbaiki orang lain. Kan banyak bahasa-bahasa seperti itu. Ya kan? Kalau saya sendiri, saya mengatakan, apa indikatornya kamu sudah baik sehingga kamu baru boleh untuk memberikan peringatan kebaikan pada orang lain? Tidak ada indikatornya. Kalau kita pakaikan itu, tidak ada dai-dai, tidak ada tabligh-tabligh. Karena orang itu kan belum tentu baik. Yang penting dia sampaikan dulu kebaikan-kebaikan itu untuk menjadi, mudah-mudahan itu pun akan merubah dirinya menjadi baik. Menilai orang, kalau menilai orang itu baik, boleh nggak? Oh, dia itu sabar, dia itu dermawan, dia itu pemurah, boleh. Sewaktu saya mengatakan, oh dia itu pelit, dia itu temperamen, orang mengatakan tidak boleh. Loh, kok begitu? Jadi kita maunya enak-enak aja kan, mau yang enak-enak kita aja. Jadi menilai orang itu baik atau buruk, tetap pada posisinya adalah mengambil hikmah dari apa yang kita nilai itu. Melihat keluar juga begitu. Karena kita melihat keluar, kita ambil tibar untuk ke dalam. Melihat keluar untuk dibawakan ke dalam, melihat ke dalam untuk dibawakan keluar. Jadi dualitas itu kan tetap harus ada. Itu kan hukum alam, hukum sunatullah. Konflik, dengan konfliklah kamu akan benar-benar jujur. Dengan konfliklah kamu akan mampu menerima kejujuran orang lain. Orang lain tentu saja sewaktu kita konflik dengan, oh dia itu memang kurang ajar, oh dia itu memang sok hebat, oh dia itu memang ini, gini, kamu itu. Mampu enggak kita menerima kejujuran orang itu? Seperti itu. Ada resistensinya nanti. Oh, resistensi itulah yang akan kita ambil di dalam konflik. Berbuat dosa. Waduh, ini berbuat dosa lagi. Disuruh berbuat dosalah gitu kan. Masa dosa disuruh berbuat? Disuruh berbuat dosa.
orang-orang yang menganggap dirinya telah lebih telah taat, telah rajin ibadah, salah satu penyakitnya kan merasa lebih hebat, merasa lebih taat, merasa lebih suci daripada orang lain. Bagaimana menghancurkan itu? Ya berbuat dosa lah. Seperti apa itu, Bang? Ya, masa berbuat dosa mau diajarin? Berbuat dosa itu kan tidak perlu diajarin kan? Yang perlu diajarin itu berbuat baik. Tapi kalau berbuat dosa itu tidak perlu diajarin. Jadi itu paling Apa nggak gampang. masuk neraka? Paling gampang. Jadi untuk menghancurkan merasamu berbuat dosa, sehingga engkau pun merasa dirimu pun menjadi ternoda, merasa Hina. dirimu betul hina, merasa dirimu, sehingga engkau akan menghargai siapapun. Nah, itu yang Tidak Seperti merasa. Nah, itu. seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita sebut kesalahan akhirnya kan terpandang baik semua. Maka yang karena apa? Karena segala sesuatu yang dihadirkan Tuhan itu pasti Baik. harus didudukan itu. Kalau tidak didudukan itu ya kita akan ngawang-ngawang. Kita akan tetap mengatakan buruk itu buruk, kita akan mengatakan baik itu baik. Ada dua dikotomi yang saling akhirnya berbenturan. Dia tidak boleh berbenturan. Dia akan menyatu. Menyatu itu kan? Nah, dia akan menyatu. Baik jadinya semua. Ini seperti itu. ya, itu yang saya analogikan tadi. Harus dilepaskan. Ya, jadi kalau untuk rujukannya dari cerita Abu Yazid Al-Bustami, ketika beliau di umur 7 tahun, orang pada lebaran mau beli baju lebaran, dia nangis. Orang mau lebaran, sampai bertanya orang tuanya, wahai Abu Yazid, apakah engkau ingin kubelikan pakaian yang bagus di antara teman-temanmu? Jawabannya tidak, itu saya pengen ada orang yang bisa melepaskan pakaian. Dia bilang. Yang kedua, Rumi Ar-Rumi disuruh oleh untuk meminum khamar. untuk membeli Membeli. keras. Sementara Rumi adalah seorang Ulama besar. ulama besar. untuk membeli khamar. Ya, kemudian siapa? Nabi Allah Khidir membunuh Al-Ghazali Al-Ghazali. membersihkan toilet Toilet. saya kamar mandi. Nah, itu. Jadi makanya analoginya, saya lepaskan jam saya, saya lepaskan baju saya, celana saya, sampai di balik itu yang disebut dengan kenal diri. Kalaulah belum mampu menjadi Imam Al-Ghazali, ya sudah. Jadi diri kita pantas gak 6 SKS? Pantas gak 6 SKS? Iya pantas 6 SKS. Ya, seperti itu. Ini ada satu pertanyaan untuk Bang Ipo dan Bang Mario, yang ada bahasanya, sesungguhnya rezeki, maut, jodoh sudah ditetapkan Allah. Itu seperti apa? Kalau di ini Biar saya perumpamaan jelaskan. dulu, semacam rezeki bisalah kita paham sedikit. Malah itu Ya. yang paling rumit loh. Ya. Orang memahami masalah rezeki itu paling rumit. Ya masa ya seperti kita bisa bernapas itu kan termasuk dalam rezeki, bukan materi ya. Kalau dipandang materi memang agak rumit, sakit kepala dibikinnya. Ya nggak apa-apa, yang Ya. bagian itu yang kita Ya, ambil. kita- yang bagian materi aja kita ambil. Yang sering kewalahan memang di bagian materi. Nah, ya. Jadi ini apanya bahasanya ini rezeki, maut. Dalam maut itu seperti mungkin garis besarnya kematian udah ditentukan. Yang itu yang paling gampang untuk diterima orang. ya bisa diterima gitu. Paling Yang gampang jodoh diterima. ini seperti apa? Cerita bahasa jodoh udah ada sebagian tetangga-tetangga yang umurnya udah tua, belum juga bersuami atau beristri, malam sampai akhir hayat. Padahal di situ udah diterangkan jodoh itu udah ada, seperti langit, bumi, bulan, matahari, Bintang seperti apa? itu. Ya bintang pasti pasir di lautan. Seperti itu. Jadi kesannya itu untuk bisa lebih memahami tentang jodoh ini seperti apa nih, Bang? Kecuali bulan, bintang, matahari, Ramayana. Itu boleh lah. Iya. Seperti apa tuh
untuk memahaminya yang jodoh ini. Apakah ya jodoh ini seperti kayak semacam saya udah umur sekian mau kepala 4 belum ada pasangan itu. Belum ada yang kedua. Ya, belum ada yang kedua. Belum ada yang kedua. Ya, seperti itu ya kan. Atau Nah. istri 1 cerai, 2 cerai, 3 Nah. cerai, 4 cerai. Apakah itu dikatakan jodoh? Yang mana yang jodohnya? Iya. Jadi gimana cara menerang untuk memahami bahasa jodoh ini seperti apa? Itu satu pertanyaannya Bimari. Saya tambahkan pertanyaan. Kenapa orang begitu rumit memahami tentang rezeki? Anggaplah materi kita ambil. Iya. Daripada memandang maut. Kalau maut orang terima-terima aja. Iya. Kan? Kok sesimpel itu? Kok sesimpel itu orang bisa Iya. menerima maut? Kok di rezeki sering Di nangis-nangis? rezeki, kenapa kok rumit sekali orang Iya. itu bisa menerimanya? Padahal dia kan jodoh, maut, rezeki itu kan Udah 3 ditentukan. serangkai. Iya. Harusnya cara memandangnya kan harus sama juga. Nah, mana? Yuk. Jadi jodoh ya Bang. Iya, jodoh. Nah, sebenarnya semuanya sudah berjodoh. Kenapa saya bilang seperti itu? Tidak akan, saya pastikan ya, Allah itu tidak akan pernah mengkiri janji. Yang pertama, setiap apa yang telah ditulis, bahasanya itu adalah sebuah jaminan, pasti dijamin. Dan takdir tidak akan bisa untuk dirubah kembali. Yang pertama, perihal jodoh, hanya saja kita nggak sadar. Ya, jodoh itu kan luas pengertiannya Bang Doni. Ada yang berjodoh bertemu, kemudian ada perasaan yang nempel, tetapi tidak sampai menikah. Ada yang sampai menikah, di pertengahan dia cerai. Ada yang sampai mati pun sama, ya kan? Ada pula yang istri yang meninggal dulu, kita yang masih hidup. Itu kan jodoh sebenarnya. Kenapa ruwet? Kenapa kita yang pusing mikir, kok saya belum punya jodoh? Ada sebenarnya jodohnya. Hanya saja kalau bahasa-bahasa universal, bahasa-bahasa manusia pada umumnya, oh berarti kamu harus siapkan diri dulu, kan seperti itu. Atau mandi 7 muara, 7 mandi muara kembang dulu. tengah Ya, malam dulu. Kalau bahasa syariatnya, perbaiki dulu dirimu, kan seperti itu. Tapi kita lupa bahwasanya jodoh itu telah dijamin. Yang pertama, apa jaminan Allah? Sesungguhnya jodohmu ya Tuhan itu sendiri. Janji yang itu yang banyak lupa. Apa? Alastu birabbikum qaulu bala syahidna. Lah kenapa dikatakan jodoh hanya kepada manusia saja? Jadi bahasa jodoh itu tidak kurang tepat lah gitu ya Bang. Jadi ya, Ya bahasa jodoh itu disangkutkan dengan pasangan hidup itu Nah. kurang real gitu ya. jodoh itu artinya janjian. Jodoh itu bisa juga artinya berpasang-pasangan. Berpasang. Makanya tuh kata semua yang tadi bahwa Tuhan itu sudah berjanji segala sesuatunya kan sudah diberi jodoh. Apa jodoh itu? Ya dualitas itu. Siang jodohnya, Malah hidup jodohnya, mati ya, laki-laki jodohnya perempuan. perempuan. Kemudian baik jodohnya buruk dan semuanya hal yang dualitas itu adalah jodoh. Jodoh semuanya kan. Tapi terkesan dengan jodoh itu mungkin dari survei yang membuktikan 85% survei membuktikan jodoh itu tentang Laki-laki dan perempuan. laki dan perempuan menjalin hubungan berumah Ya, tangga. apa biarkan saja orang Jasmani, rohani, kan seperti itu. Iya. Enggak apa-apa. Iya kan? Seperti orang yang katanya tidak pernah menikah seumur hidupnya dikatakan dia tidak punya jodoh. Seperti kata Bill. Jasmaninya sudah berjodoh dengan rohaninya kan, makanya dia lahir. Iya. Ya kan, makanya dia ada di Lupa sama janji. Ya, Kan seperti itu. janji. Nah. Iya kan? Mau tadi kan gampang orang menerima. Nah, masalah rezeki kenapa kok rumit sekali orang menerima? Iya. Kita Kok bisa masalah rezeki itu ya kita identik dengan materi. Ya, anggaplah kita ambil yang bagian materi. Iya, bagian materi ini Mana? kok sering rumit Ya, gitu. kenapa kok masalah mau ke orang terima aja Iya. gitu kan? Malah sering nggak dibahas Nggak lagi. dibahas gitu ya. lagi. Karena kok ya karena orang sudah bisa menerima. Iya. Bagian rezeki kenapa kok enggak? Sebenarnya jawabannya sepele ya. Gampang sebenarnya. Dan itu insya Allah teraplikasikan. Ya. Ya nama rezeki. Ya. Katakanlah rezeki itu adalah dalam bentuk uang ataupun materi. Iya. Kita bisa mengetahui kita punya mata.
kalau lagi sakit. Kita bisa tahu kita punya hidung kalau lagi pilek, punya mulut kalau lagi sariawan, dan sebagainya. Kita nggak sadar sesungguhnya rezeki yang Allah berikan itu dalam bentuk uang tadi sudah ada kok. Bisa beli rokok, bisa beli ini, bisa beli itu. Kenapa susah banget? Belum lahir sampai mati berapa totalnya? Apakah 10 miliar totalnya? Itu kan sudah ada. Udah ada. Ya. Tinta takdir sudah kering. Tapi kan yang ini maaf Hanya dipotong. saja, tunggu dulu Bang. Hanya saja keinginan makanya terlalu besar. Makanya jangan sering ngelamun. Jadilah Angan-angan. jangan sering angan-angan, jangan sering ngelamun. Tapi harus dijadikan renungan. Tafakur. Tafakur. Itulah yang tafakur sebenarnya. Kalau ini laku tafakur. Ya. Tapi yang tafakur sebenarnya itu. Mang asik ngobrol-ngobrol dengan Bang Iko, Apakah? dengan Bang Mario. Apakah karena usaha Doni atau ikhtiar Doni kah Doni mendapatkan rezeki, mendapatkan uang? Coba. Kalau untuk dari bawahnya seperti itu jalannya. Kita ngambil dari bawah. Hmm. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Tapi kalau kita mandangnya, tapi yang seperti itu biasanya kalau kita nanjak itu di pertengahan sering sesak gitu. Ngos-ngosan Ya, ya. ngos-ngosan. Tapi kalau kita ambil dari atas, mandangnya dari atas itu malah lebih asik seperti itu. Kalau mandang dari atas ini gimana? Ya seperti kita mandang dari atas, kembalikan pada Allah semuanya itu awal dan akhir itu sudah selesai. Semuanya itu terkesan saja. Jadi kesannya itu dengan usaha ini dapat rezeki. Padahal sebelumnya Allah itu telah menyiapkan sebelumnya ini jatah lo. Iya. Sudah dalam satu paket Ya, ya. sudah satu paket. Setelah ini dengan runtutan seperti entah jualan, entah Ya. kita kerja digaji orang, entah kita buka usaha sendiri dengan lain-lainnya, itu kan semacam kesannya saja. Dan rezeki Allah itu sendiri kalau dipandang seperti ini dari lahir sampai sekarang ini ngalir terus. Dan Nggak ada yang dikurangkan, makan, merokok sampai sekarang dan dijamin ya. ya sampai dari bulan 8. Dijemput dan datang sendiri itu kan kesan saja. Iya. Dijemput itu maksudnya ada usaha, ada ikhtiar. Kemudian ada saja kalau yang dia datang sendiri, assalamualaikum, ya oh, kemudian kawan ini saya ada rezeki ini sedikit. Nah kan istilahnya apa? Yang datang sendiri itu kan kesan juga. Nah, Itu kan kesan saja. ya, cuman dari pembahasan yang tadi, ya kan, itu harus digarisbawahi, harus lebih hati-hati. Artinya seperti ini, ya kan, jangan nanti sampai terjebak ke Jabariyah. Itu yang pertama. Dengar dulu ya. Jangan sampai nanti ke Jabariyah. Intinya apa? Ketika kita udah kenal diri, Allah tuh kan memberikan sinyal melalui kalbu kita. Lakukanlah. Ya, kembali ke kesan tadi. Jadi paham dulu yang dasar itu. Paham maksudnya. dulu ya dasar. Ya, jangan nanti oh yaudah saya diam aja di rumah. Ketika ada informasi dari Tuhan kita diam juga. Diam juga. Dia nggak bakalan dapat. Tapi ketika kita udah kenal diri, kalbu kita udah dibersihkan Tuhan, ya kan? Terbuka, ya udah kita ikuti. Walaupun itu kesan. Nah, itu sangat tipis kan? Dan yang seperti ini terkesannya jatuhnya seperti kita memandang itu karena usaha kita usaha dulu baru ada rezeki. Kalau saya memahami tipis larinya nanti jatuhnya ke syirik kafi. Iya. Kenapa? Karena usaha kita lah kita mendapatkan rezeki gitu. Jadi Tuhannya di mana gitu. Iya, letaknya Tuhan nanti belakang jatuhnya. Makanya saya garis bawahi kenal diri dulu. Iya. Itu udah dari petunjuk semua. Ya. Jadi kalau mungkin ya kalau menurut Karena saya, banyak Bu ya. orang mengatakan Saudara, Jabariyah. iya, saudara kita banyak tuh yang mengatakan, oh Jabariyah. ini segala Jabariyah, satunya segala Tuhan. sesuatu. Nah, itu Tidak kan seperti itu. cetek kan memandang mereka gitu kan. Seperti itu. Jabariyah itu mungkin ya seperti ya itu semua sudah diatur oleh Tuhan, kemudian kita tenang saja. Mungkin seperti itu Jabariyah. Tetapi yang kita ini pahami itu seperti tadi. Memang segala sesuatu itu sudah di dalam ilmunya Tuhan. Iya. Namun kemudian kita kan hanya sebagai alat untuk bergerak. Media. Alat bergerak, media untuk bergerak, maka bergeraklah. Iya. Maka bergeraklah untuk istilahnya
seperti rezeki tadi. Kamu sudah ditetapkan rezeki bulan ini segini loh. Ya. Dan Tuhan pun istilah memberikan apanya nama itu, geraknya, kehendaknya, dan jalan-jalannya untuk mendapatkannya itu tadi. Ya sudah, kita pun bergerak Nah, sesuai benar. dengan yang digerakkannya, berusaha itu seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan dimampukannya. Mampukannya. Itu bedanya Jabariyah dengan yang pandangan kita ini. Ya. Gitu. Ini sudah berapa? Udah, ya. Stop. Stop. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ucapkan untuk Bang Ipo dan Bang Mario telah mau berbagi ilmu. Sama-sama. Sama-sama. Dengan itu saya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.